Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan coba bahas tentang kisi-kisi asesmen akhir tahun matematika kelas 10. Nah, di materi AAT kali ini, kalian akan bertemu dengan 4 bab. Yang pertama adalah trigonometri, yang kedua ada sistem persamaan linear 3 variabel atau yang disingkat SPLTV. Kemudian yang ketiga ada peluang. Dan yang terakhir ada persamaan kuadrat. Oke. Nah, sebelum lanjut ke video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, selamat menonton. Oke, Bapak Oli dengan review trigonometri ya. Nah, di sini pada sebuah segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras. Nah, di mana Pythagoras ini bukan hal yang baru ya. Jadi kalian sudah pernah dapatkan di materi waktu SMP dulu bahwa bunyinya itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Di mana x dan y-nya adalah sisi tegak dan sisi alas, kemudian r-nya adalah sisi miring dari segitiganya. Nah, di antara sisi alas dan sisi miring, misalkan kita sebut saja sudutnya adalah alfa. Nah, di sini ada 3 perbandingan. Oke, sebelum ke perbandingan, sini ada yang disebut Y, yaitu sisi depan dari sudut alfa. Kemudian ada X, yaitu sisi samping dari sudut alfa. Dan R, yaitu sisi miring dari sudut alfa. Oke, kalau disingkat ini adalah D, ini Sa, ini Mi. Nah, oke. Pertama kita awali dengan sin. Di mana sin alfa itu adalah depan dibagi miring. Berarti Y dibagi dengan R. Nah, atau singkat demi. Penghafalnya ya. Ini demi. Kemudian ada cos. Cos itu adalah samping bagi miring. Berarti X per R. Ini disingkat sami. Kemudian tangan itu adalah Y per X atau desa. Nah, seperti itu. Jadi diingat, sin adalah demi, cos adalah sami, tan adalah desa. Kemudian kebalikan dari sin. Nah, itu adalah kosekan alfa atau disingkat miring dibagi depan. Mi bagi D ya, berarti R dibagi Y. Kemudian kebalikan dari cos adalah sekan R per X. Kemudian kebalikan dari tangan adalah kotangan, yaitu X per Y. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, berikutnya adalah sudut-sudut istimewa. Nah, jadi di trigonometri itu ada yang namanya sudut istimewa ya. Nah, di mana sudut istimewa ini kita bisa langsung dapatkan berapa nilai sin, cos, dan tangen untuk sudut istimewa. Nah, di sini ada yang Bapak rangkum ya, ada sin 0, sin 30, 45, 60, 90, dan kemudian tambahan sini ada 37 sama 53 ya. Besar sudutnya seperti ini. Sin 0 nilainya adalah 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Kemudian untuk cos berarti dibalik ya urutannya, berarti 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Kemudian, nah tangan ini adalah hasil bagi antara sin dibagi dengan cos. Nah, gitu. Jadi untuk sin 0 dibagi cos 0 itu kan 0 bagi 1, berarti dapat tangan 0 itu adalah 0. Kemudian tangan 30 berarti setengah dibagi setengah akar 3, dapatnya sepertiga akar 3, dan seterusnya. Nah, di sini ada yang namanya tak terdefinisi ya. Nah, 1 bagi 0 itu adalah tak terdefinisi. Oke. Kemudian berikutnya, oke, kita coba. Sebentar. Ya, perhatikan gambar berikut.
Ini ada sebuah segitiga dengan sudutnya adalah 30 derajat. Ditanya panjang AB dan AC. Oke. AB berarti ini adalah sisi depan. Ini sisi samping, ini sisi miring. Oke, pertama bisa kita gunakan rumus depan bagi miring. Tadi rumus sin ya. Berarti sin 30 sama dengan depan dibagi dengan miring, yaitu miringnya AC. Nah, sin 30 kita tahu nilainya adalah 1/2 sama dengan 4 dibagi dengan AC. Nah, kali silang dapat AC-nya sama dengan 8. Oke. Kemudian untuk mencari samping, nah, kita gunakan rumus dari tangen, di mana tangen 30 itu adalah depan dibagi samping. Nah, tangen 30 berarti sin 30 dibagi cos 30. Nah, tadi dapat 1 per berapa? Akar 3 ya. Oke. Tangen 30. Ya, 1 per akar 3 atau 1/3 akar 3. Nah, tentu 1 per akar 3 saja. Ini depannya adalah 4, sampingnya yang ditanya yaitu AB. Oke. Kali silang AB dikali 1 sama dengan AB. Ini 4 kali akar 3 berarti 4 akar 3. Nah, jadi jawabannya adalah 8 untuk AC dan AB-nya adalah 4 akar 3. Ya, seperti itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua. Nah, diketahui A adalah sudut lancip. Kalau lancip berarti nilainya di antara 0 sampai 90. 0 sampai 90. Oke. Nah, di sini ketahui cos alfa adalah 7/25. Pertama kita buatkan segitiganya dulu. Nah, di sini ada sudutnya alfa. Cos itu adalah samping bagi miring. Berarti ini samping, ini miring. Nah, berdasarkan tripel Pitagoras, nah kita tahu bahwa tripel itu adalah 7, 24, sama 25. Nah, hafalkan ya, yang sering keluar itu 3, 4, 5, dan kelipatannya 7, 24, 25, dan kelipatannya. Berarti ini otomatis 24. Nah, ditanya adalah sin alfa. Berarti depan dibagi miring 24/25. Kemudian untuk tangen alfa, ini adalah depan bagi samping. Berarti 24/7. Oke, lanjut. Nah, oke, di trigonometri juga dikenal dengan istilah kuadran ya. Ini namanya adalah kuadran. Untuk kuadran 1, nah semuanya bernilai positif. Artinya untuk nilai sin, cos, dan tangen semuanya positif. Terus untuk kuadran 2, sin dan kosekan saja yang positif. Sisanya berarti negatif. Kemudian kuadran ketiga, tangen dan kotangen yang positif. Kemudian kuadran 4 ini cos dan sekan yang positif. Berarti selain itu negatif ya. Nah, diingat. Nah, cara menghafalnya adalah semua sindikat tangan kosong. Nah, jadi ini adalah untuk kuadran 1 untuk semua. Kemudian sindikat kuadran 2, tangan kuadran 3, kosong berarti kuadran 4. Oke. Jadi ingat ya, semua sindikat tangan kosong. Oke, kita coba berapa nilai dari cos 180. Oke. Nah, di sini juga ada yang namanya sudut acuan ya. Jadi kalau misalkan kalian pakainya 90 atau 270, nah dia berubah. Tapi kalau pakainya 180 atau 360, dia tetap. Nah, oke.
Nah, kita coba nih. Misalkan kita mau mencari nilai dari berapa sih? Nilai dari sin 150. Oke, pertama kita lihat dulu 150 berada di kuadran kedua. Nah, yang jelas nilainya adalah positif. Misal kita mau pakai sin 90 plus, berarti sin 90 ditambah 60. Nah, maksudnya berubah untuk sin jadi cos dan untuk cos jadi sin. Nah, berarti ini berubah nilainya berarti sama dengan cos 60. Sama dengan cos 60 itu adalah 1/2. Nah, tapi kalau misalkan kita mau pakainya 180 min, nah boleh saja. Jadinya sin 180 dikurang 30. Sama dengan sin dari 30. Sama dengan setengah juga. Nah, jadi itu ya. Bedanya kalau 90 atau 270 dia berubah. Tapi kalau 180 atau 360 dia tetap seperti itu. Oke, yuk kita coba soal nomor 3. Hasil dari cos 180 dikali sin 120 per tangan 240. Nah, oke, nilainya adalah cos 180 itu adalah negatif 1 dikali dengan sin 120. Bisa kita pakai yang pengurangan aja ya. 180 dikurang 60. Nah, dibagi dengan tangan 240 berarti tangan 180 ditambah dengan 60. Oke, ini min 1 dikali ini 120 di kuadran 2, sinnya bernilai positif. Nah, ini sama aja dengan sin 60. Nah, dibagi dengan 240 di kuadran 3, nilainya juga positif. Nah, untuk 180 plus berarti tetap juga ya. Nah, dibagi dengan tangan 60. Oke, hasilnya adalah min 1 dikali setengah akar 3 dibagi dengan tangan 60. Tangan 60 itu adalah sin 60 dibagi cos 60. Berarti setengah akar 3 bagi setengah adalah akar 3. Nah, ini kita coret. Berarti negatif 1 dikali setengah. Hasilnya adalah negatif setengah. Oke. Nah, itu tadi tentang kuadran ya. Jadi dihafalkan semua sindikat tangan kosong. Seperti itu. Oke, lanjut. Berikutnya adalah merubah dari radian ke derajat atau sebaliknya dari radian menjadi bentuk pi-nya berapa ya? Berapa pi radian. Nah, di sini A derajat itu adalah A dikali pi dibagi 180 radian. Jika radian diubah ke derajat, berarti A radian sama dengan A dikali 180 derajat per pi. Nah, di mana nilai pi itu adalah 180 derajat atau setengah putaran ya, lingkaran. Oke, baik. Nah, kita coba ubah nih. 120 derajat berapa pi radian? 120 derajat itu berarti kita cara ubahnya adalah 120 per 180 dikali pi radian. Oke, ini boleh kita coret. 12 dengan 18 sama-sama dibagi 6 berarti ini jadi 2/3. Oke, 2/3 pi radian. Oke, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, 2/5 pi radian berapa derajat? Nah, berarti kita ubah nih, 2/5 dikali dengan 180 derajat. Nah, ini kita coret. 180 bagi 5 adalah 36 kali 2, berarti 72 derajat. Oke, seperti itu anak-anak. Semoga bisa dipahami ya. Oke, berikutnya soal cerita nih. Sebuah tangga disandarkan ke tembok. Nah, jika panjang tangga itu adalah 240 cm dan sudut antara kaki tangga dengan tanah adalah 60 derajat,
Maka tentukan yang pertama jarak antara kaki tangga dengan tembok. Yang kedua jarak antara ujung atas tangga dengan tanah. Oke. Nah, mungkin kita gambarkan dulu kali ya. Nah, ini misalkan ada tembok nih. Nah, ceritanya adalah ini tembok. Kemudian di sini ada sebuah tangga. Nah, anggap saja tangga. Nah, di sini panjang tangganya katanya 240 cm. Berarti ini 240 cm. Kemudian sudut antara kaki tangga dengan tanah. Berarti yang di bawah. Sini misalkan sudutnya adalah alfa. Nah, sini alfanya itu besarnya adalah 60 derajat. Oke, yang ditanya adalah jarak kaki tangga dengan tembok. Berarti yang pertama ditanya X. Nah, sekarang ini ditanya X. Kemudian jarak antara ujung atas tangga dengan tanah. Yang kedua ditanya Y. Kita bedakan simbolnya, misalkan yang hijau. Oke, ya kita bisa cari nilai dari masing-masing ya. Nah, yang pertama untuk mencari Y bisa gunakan depan bagi miring. Nah, berarti gunakan rumus sin. Oke, di mana tadi sudutnya adalah 60, berarti sin 60 sama dengan sin 60. Oh, ini untuk mencari yang B ya. Bentar, kita cari yang A dulu. Yang A berarti samping bagi miring. Nah, rumus dari cos 60. Cos 60 berarti X dibagi dengan 240. Cos 60 ini adalah sudut istimewa. Besarnya adalah 1/2 sama dengan X dibagi 240. Kali silang berarti 2X sama dengan 240. Berarti X-nya adalah 120 cm. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mencari Y bisa gunakan depan bagi miring. Nah, gunakan rumus sin. Untuk yang B gunakan rumus dari sin 60 berarti Y dibagi dengan 240. Sin 60 adalah setengah akar 3 atau akar 3/2 sama dengan Y dibagi 240. Ya, kali silang berarti 240 akar 3 sama dengan 2Y. Nah, dapat Y-nya dibagi 2 berarti 120 akar 3. Oke, seperti itu penjelasannya untuk yang A dan B. Oke, berikutnya kita masuk ke materi SPLTV. Di sini disajikan soal cerita. Yang pertama, di sini jumlah umur ibu, ayah, dan anak adalah 60 tahun. Berarti langkah pertama kita misalkan dulu. Misalkan ibu sama dengan X, kemudian ayah misalkan Y, kemudian anak dimisalkan Z. Yang pertama, jumlah umur ibu, ayah, dan anak adalah 60 tahun. Berarti untuk model yang pertama, X tambah Y tambah Z sama dengan 60. Kemudian yang kedua, umur ibu tadi adalah X, 3 tahun kurangnya dari usia ayah. Ya. Berarti X sama dengan Y dikurang 3. Nah, kemudian persoalan yang ketiga, setahun yang lalu jumlah usia ayah dan anaknya adalah 31 tahun. Nah, dia bicara setahun yang lalu. Nah, garis bawahi. Berarti jumlah usia ayah dan anak. Berarti sini Y dikurang 1
ditambah dengan Z dikurang 1 sama dengan 31. Atau kita sederhanakan X tambah Z sama dengan 33. Oke, jadi ini modelnya, ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga. Oke, itu untuk nomor 6. Kemudian untuk nomor 8-nya, di sini diketahui sistem persamaan linear 3 variabel. A tambah B sama dengan 1. Kemudian B tambah C sama dengan 6. Kemudian A tambah C sama dengan 13. Nah, kita jumlahkan. Berarti 2 kali A tambah B tambah C. Ini dapatnya 7 tambah 13 berarti 20. Nah, sehingga diperoleh nanti A plus B plus C sama dengan 20 bagi 2, 10. Nah, kita lihat yang ditanya AB tambah BC. Berarti sama aja dengan B dikali dengan A plus C. Nah, plusnya udah ada nih, 13. Berarti tinggal B dikali 13. Nah, tugas kita sekarang adalah mencari berapa nilai B. Nah, dari sini kan A plus C 13. Nah, kita substitusi ya. Berarti A plus C plus B sama dengan 10. A plus C-nya ganti dengan 13 ditambah B sama dengan 10. Berarti B-nya adalah negatif 3. Nah, sehingga nanti yang ditanya adalah negatif 3 dikali 13 sama dengan negatif 39. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Berikutnya, nah ini yang tak kalah penting yaitu menentukan daerah arsiran. Nah, di sini nomor 7, daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 4x tambah 5y lebih besar sama dengan 40. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu kali ya titik potongnya. Cara menentukan titik potongnya, kita anggap kalau misalkan x-nya 0, berarti 5y sama dengan 40, y-nya 40 bagi 5, berarti 8. 0,8 dan, nah sekarang kalau y-nya 0, y-nya 0 berarti x-nya 40 bagi 4, 10, berarti 10,0. Nah, kita gambarkan di Kartesius. Oke, dalam skala 2, 4, 6, 8, 10. Yuk sama, ini 2, 4, 6, 8, 10. Sumbu X, ini sumbu Y. Yang pertama 0,8 ini. Kedua 10,0 sini. Kita hubungkan garis. Nah, ini. Oke, untuk menentukan daerah arsirannya, nah, kita uji titik yang berada boleh di dalam atau di luar garis. Nah, terserah ya. Misalkan yang berada di dalam garis 0,0 ya, berarti sini. Nah, uji misalkan titik 0,0. Berarti kita masukin ke persamaannya 4 kali 0 ditambah 5 kali 0. Apakah lebih besar dari 40? Ini jumlahkan ya. 0 berarti lebih dari sama dengan 40. Ini jelas salah. Nah, kalau salah berarti daerahnya bukan yang ini, tapi yang ke sini. Nah, berarti ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, ini ya. Dia arsirannya mengarah ke luar. Oke. Nah, di sini contoh berikutnya. Sistem persamaan linear dua variabel yang sesuai dengan gambar tersebut adalah, oke, di sini ada dua garis. Nah, garis yang pertama, misalkan yang ini. Garis yang kedua, misalkan yang, oke, untuk garis yang pertama, ini melalui titik potong 0,6 dan 5,0. Nah, untuk cara cepatnya, sini adalah 6 berada di sumbu Y, berarti jadi 6X tinggal ditukar ya.
Cara cepatnya adalah tukar koefisien. Oke, diingat tukar koefisien. 6 disumbu Y berarti 6X ditambah dengan 5 disumbu X berarti 5Y. Nah, tandanya misalnya kita beri titik-titik dulu. 6 kali 5 adalah 30. Kemudian untuk garis yang kedua, dia melalui titik 0,4 dan 5,0. Dengan 2 8,0. Nah, berarti ini sama kayak tadi, tukar koefisien berarti 4X tambah 8Y, titik-titik, 4 kali 8, 32. Nah, arsirannya yang mengarah ke dalam, berarti misalnya kita bisa uji ya, untuk titik arsirannya 0,0, uji 0,0, berarti jadinya 0 tambah 0, titik-titik, 30. 0 ini jelas lebih kecil sama dengan 30. Ya, jadi tandanya lebih kecil sama dengan. Terus yang ini juga sama, uji 0,0 berarti 0 tambah 8 kali 0, 0, titik-titik 32. Berarti 0 jelas lebih kecil dari 32. Oke, seperti itu. Nah, jangan lupa selalu tambahkan X-nya positif dan Y-nya juga positif. Oke. Nah, nanti bisa aja di soalnya itu penyederhanaan ya. Berarti ini bisa dibagi 4, jadinya X tambah 2Y kecil sama dengan 32 bagi 4, 8. Oke, nah jadi ini sistem pertidak sama linear yang dicari, yaitu 6X tambah 5Y lebih kecil sama dengan 30, X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 8, kemudian X-nya positif dan Y-nya juga positif. Oke. Ya, sekarang ke soal cerita. Nah, sini ada Rana, Rania, dan Riana. Ya, kita misalkan untuk Rana dimisalkan adalah X, untuk Rania dimisalkan sama dengan Y, dan untuk Riana dimisalkan sama dengan Z. Oke, persamaan pertama, Rana membeli 4 pulpen seharga 24.000. Kemudian Rania membeli 1 buku tulis, 3 pensil, dan 2 pulpen seharga 32.000. Oke, ini berarti permisalannya yang ini ya, buku tulis, pensil, dan pulpen. Oke. Berarti sebentar. Oke, berarti permisalannya tadi harusnya ini ya, ada buku tulis, kemudian pensil sama pulpen. Ini misalkan X, pensil Y, pulpen Z. Rana membeli 4 pulpen seharga 24.000, berarti 4Z sama dengan 24.000. Kemudian Rania membeli 1 buku tulis, 3 pensil, dan 2 pulpen. Berarti X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 32.000. Terus Riana membeli 1 buku tulis, berarti X ditambah 5Y tambah Z sama dengan 34.000. Nah, jika Roni belanja di toko yang sama dan membeli 1 buku tulis dan 1 pensil, lalu membayar dengan selembar uang 20.000, maka kembalian yang akan dia peroleh adalah. Nah, permasalahan ini berarti kita selesaikan dengan mencari nilai Z-nya dulu. Nah, ini 4Z sama dengan 24.000, berarti Z-nya 24.000 bagi 4 berarti 6.000. Oke, kita bisa substitusi ke sini.
Berarti nanti diperoleh X tambah 3Y ditambah 2 kali 6.000 berarti 12.000 sama dengan 32.000. Berarti diperoleh X tambah 3Y sama dengan 20.000. Ini didapat dari 32.000 dikurang 12.000. Terus ke sini juga kita masukin Z-nya 6.000. Berarti X tambah 5Y tambah 6.000 sama dengan 34.000. Berarti X tambah 5Y sama dengan 34 kurang 6 berarti 28.000. Oke, kita eliminasi. Misalnya persamaan yang keempat. Ini persamaan yang kelima. Nah, berarti kita kurangi ya. 5 kurang 4. Berarti X tambah 5Y sama dengan 28.000. Kemudian X tambah 3Y sama dengan 20.000. Nah, kita kurangi. Berarti 2Y sama dengan 8.000. Y sama dengan 4.000. Oke, Y 4.000 berarti masukin ke sini X tambah 3Y. 3 kali 4.000 berarti 12.000. Ini substitusi ke persamaan 4 ya. Sama dengan 20.000. Berarti X-nya 20.000 kurang 12.000. Berarti 8.000. Nah, kita udah dapatkan nih nilai Y-nya 4.000. Kemudian nilai X-nya 8.000. Dan Z-nya adalah 6.000. Sehingga nanti yang ditanya adalah berapa buku tulis, berarti X pensil Y. Berarti X ditambah Y. Nah, itu adalah 8 tambah 4, berarti 12.000. Nah, Roni membayar dengan selembar uang 20.000. Nah, berarti kembaliannya 20.000 dikurang 12.000, berarti 8.000. Oke. Ya, itu tadi soal cerita tentang SPLTV. Oke. Semoga paham ya. Yang berikutnya kita masuk ke peluang. Oke, di peluang di sini yang pertama dasarnya itu tentukan banyaknya ruang sampel. Di sini biasanya yang sering keluar ada koin, dadu, sama kartu bridge ya. Nah, untuk koin itu untuk ruang sampelnya adalah 2 pangkat N. Kemudian untuk dadu adalah 6 pangkat N. Nah, arti kata dan berarti dikali ya. Untuk yang pertama 4 koin berarti 2 pangkat 4 dan 2 dadu berarti dikali dengan 6 pangkat 2. Nah, berapa nih 2 pangkat 4? 16 dikali dengan 36. Nah, silakan dihitung 16 kali 36 jawabannya. Terus yang kedua, 2 dadu dilempar bersama-sama. Hitunglah peluang munculnya mata dadu berjumlah 7. Nah, berarti kita tentuin NS-nya dulu ya. Untuk ruang sampelnya, karena 2 dadu berarti 6 pangkat 2, yaitu 36. Nah, untuk NA-nya berarti di sini yang berjumlah 7 ya. Berarti bisa 3,4. Terus balik 4,3, 2,5 sama 5,2. Terus 1,6 sama 6,1. Nah, berarti ada sebanyak 6. Oke. Yang ditanya peluangnya berarti 6/36. Berarti 1/6. Nah, oke. Terus yang B, peluang munculnya mata dadu berjumlah lebih dari 8. Nah, berarti cari yang jumlahnya jumlah 9. Kemudian yang jumlah 10. Cari juga yang jumlahnya 11. Sama yang jumlahnya 12. Oke, yang jumlah 9 berarti 36, terus 63,
Terus 4554. Nah, ada 4. Kemudian jumlah 10 berarti 55. Kemudian 46 sama 64. Nah, jumlah 11 berarti bisa 5,6. Terus 6,5. Ada 2. Terus yang jumlah 12 ada satu pasang yaitu 6,6. Ada 1. Nah, sehingga jumlahkan. Ya, sebentar. Berarti 7, 8, 9, 10. Berarti peluangnya adalah 10/36. Berarti 5/18. Oke. Ya, itu tadi tentang dua buah dadu yang dilempar secara sama-sama. Berikutnya, ada 6 jalan menghubungkan dari kota A ke kota B. Oke, dari A ke B ada 6 jalur. Kemudian dari B ke C ada 4 jalan. Ada 4 jalan. Nah, seseorang dapat pergi dari kota A ke kota B, dilanjutkan ke kota C, kemudian kembali ke kota A melalui kota B. Jika ia tidak melewati jalan yang sama saat pergi dan kembali adalah, berarti rutenya adalah A, B, C, B, A. Ini adalah 6 jalur, B ke C 4. Nah, kembali lagi karena lewat jalur berbeda, berarti berkurang 1. Berarti ini 3. Ini juga berkurang 1, berarti 6 kurang 1, 5. Nah, kita kalikan saja. Berarti 24 kali 3 kali 5. 24 kali 5, 120 kali 3. Berarti 360 jalan. Oke. Berikutnya, banyak bilangan ribuan kelipatan 5 kurang dari 4.000 yang dapat disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 6, 9. Dengan angka tidak boleh berulang. Oke, kelipatan 5 kurang dari 4.000. Nah, berarti di sini kan angka penyusunnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 6, dan 9. Nah, kelipatan 5 kurang dari 4.000. Berarti yang angka depannya kita misalkan 1 dulu ya. Angka depannya 1. Berarti karena kelipatan 5, berarti belakangnya harus 0 ya. Belakangnya 0. Nah, ini ada satu angka, juga ada satu angka. Nah, ini total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka. Oke, sudah dipakai 2 angka, berarti ini sisa 5, ini sisa 4. Oke, kalikan. Berarti sebanyak 20. Terus yang angka ribuannya 2, berarti angka belakangnya 0. Juga 1, 1. Berarti ini sama 5, ini 4. Kalikan 20. Terus yang angka depannya 3. 3 belakangnya adalah 0. Berarti ini satu angka juga 5, ini 4. Jadi yang tengah itu adalah sisa dari 2 angka yang sudah dipakai. Ini kalikan 20. Berarti totalnya ada sebanyak 60. Oke, itu soal yang pertama. Terus yang kedua, banyaknya bilangan genap 3 angka berbeda dibentuk oleh angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 9 adalah
Oke, genap 3 angka berbeda. Genap berarti cirinya adalah belakangnya 2, 4, 6. Udah ya, berarti 3 angka. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka dipakai 1, berarti sisa 5. Berkurang 1, berarti sisa 4. 20 kali 3 berarti 60. Oke. Ya, maaf tadi agak loncat-loncat ya videonya. Oke, seperti itu ya untuk menentukan banyaknya bilangan. Berikutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat atau disingkat dengan PK adalah persamaan yang mengandung satu variabel atau komponen yang belum diketahui berpangkat tertinggi 2. Nah, bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A, B, C adalah konstanta dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau A-nya sama dengan 0, berarti nanti jatuhnya adalah persamaan linier. Kemudian sini ada variabel yaitu X, dan X1 dan X2 adalah akar-akar yang memenuhi persamaan kuadrat. Kemudian ada juga diskriminan persamaan kuadrat disingkat dengan simbolnya D besar, yaitu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Ya, diskriminan ini digunakan untuk menentukan jenis akar PK dan menentukan akar PK dengan rumus ABC atau dikenal dengan rumus Al-Khawarizmi. Oke, soal yang pertama di sini tentukan nilai A, B, dan C pada persamaan berikut. Untuk yang pertama, di sini jelas ya, A-nya adalah 1, koefisien dari X kuadrat. Kemudian B-nya adalah 4, kemudian C-nya adalah 2, negatif 12. Nah, kalian coba untuk yang kedua nih. Berapa nilai A, B, C-nya? Ya, untuk A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 5. Nah, hati-hati, C-nya bukan 24, tapi negatif 24. Kenapa? Karena ini harus dipindahkan dulu ke sebelah kiri. Jadi pertamanya nanti X kuadrat dikurang 5X dikurang 24 sama dengan 0. Nah, baru nilai C-nya adalah negatif 24. Kemudian yang ketiga, di sini nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah 0, nilai C-nya adalah 12. Oke, kemudian yang terakhir, di sini A-nya adalah 2 dan B dan C-nya adalah 0. Oke. Ya, semoga jelas ya. Jadi jangan sampai tertukar untuk menentukan A, B, dan C. A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat, B-nya itu koefisien dari X, dan C-nya itu adalah konstanta. Oke, lanjut. Berikutnya cara umum menentukan persamaan kuadrat. Nah, jika akar-akarnya adalah X1 dan X2, maka persamaan kuadratnya adalah dibentuk seperti ini ya. Jadi X kuadrat min X1 tambah X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Contohnya, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 2 dan 1/3. Berarti ini boleh kita anggap 2-nya adalah X1 dan sepertiganya adalah X2. Nah, sehingga rumusnya menjadi X kuadrat min X1 tambah X2. Berarti negatif 2 ditambah sepertiga dikali X ditambah negatif 2 dikali 1/3 sama dengan 0. Oke, kita selesaikan jadi X kuadrat min disamakan penyebut berarti per 3. 3 kali negatif 2 berarti negatif 6 ditambah nih 1 kali X tambah negatif 2 kali 1/3 berarti negatif 2/3 sama dengan 0. Oke, kalikan dengan 3. Jadinya adalah 3X kuadrat dikurang, ini 3 coret, min 6 tambah 1 adalah min 5, kali min berarti jadi plus 5X. Nah, itu hati-hati ya. Jadi ini negatif 6 tambah 1 adalah negatif 5. Negatif 5 dikali negatif lagi. Berarti jadi plus 5. Oke, dikurang 2/3 kali 3 berarti 2. Nah, ini jawabannya.
Oke. Berikutnya, akar-akar persamaan dari X plus 3 kali X min 1 sama dengan 12 adalah, kita kalikan dulu. Ini bisa ya, kali pelangi di sini. Berarti jadinya X kuadrat dikurang dengan X, terus 3 kali X tambah 3X, 3 kali min 1 berarti negatif 3, 12-nya ke kiri jadi negatif 12 sama dengan 0. Diperoleh jadi X kuadrat ditambah dengan 2X dikurang 15 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Oke, cari dua bilangan. Kalau di jumlah hasilnya adalah positif 2. Kalau dikali hasilnya adalah negatif 15. Berarti lihat saja faktor dari 15 berarti 3 sama 5 ya. Nah, biar jadi plus berarti ini yang besar harus plus ya. Oke, jadi sini adalah X plus 5, ini adalah X dikurang 3. Nah, berarti diperoleh yang pertama X plus 5 sama dengan 0, berarti X-nya adalah negatif 5. Terus yang kedua X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Berarti negatif 5 sama 3. Oke, jawabannya yang C. Oke, berikutnya diketahui X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan. Oke, sini ada persamaan kuadrat, 3X kuadrat dikurang PX tambah 12 sama dengan 0. Seperti biasa kita cari dulu rumus dari X1 sama X2. Sudah ada di buku catatan kalian ya, silahkan pelajari lagi. Ini rumusnya adalah min B per A. Berarti min dari min P dibagi dengan 3. Ini adalah P per 3. Kemudian X1 kali X2 itu adalah C per A. Berarti 12 per 3 sama dengan 4. Nah, jika X1 sama X2 sama dengan 8, maka nilai P adalah, berarti P per 3 sama dengan 8. Jadi kali silang saja. P-nya adalah 8 per 3, 24. Oke. Lanjut, soal yang bawahnya. Diketahui X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan 2X kuadrat tambah 5X min 6 sama dengan 0. Oke. Katanya X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat. Nah, ini bisa kita jabarkan ya. Coba mesti ingat? X1 tambah X2 dikuadratkan dikurang dengan 2X1 X2. Oke, X1 sama X2 adalah min B per A, berarti min 5 per 2 kuadrat dikurang 2 kali ini C per A, berarti min 6 per 2. Oke, ini kuadratkan jadi 25 per 4. Min kali min jadi plus. 12 bagi 2 adalah 6 ya. Oke, berarti samakan menyebut per 4. Ini 25 tambah 6 kali 4, 24. Jadi jawabannya adalah 49 per. Oke, seperti itu. Silakan dipelajari lagi ya. Oke, berikutnya yang terakhir yaitu menentukan persamaan kuadrat yang baru. Oke. Yuk, kita lihat di sini yang pertama ada persamaan X kuadrat dikurang X tambah 3 sama dengan 0. Akar-akarnya katanya adalah alfa dan beta. Oke, kita cari dulu. Alfa tambah beta adalah min B per A. Berarti min dari min 1 per 1 sama dengan 1. Kemudian alfa kali beta adalah C per A, berarti 3 per 1 sama dengan 3. Oke, nah ditanya persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya seperti ini. Oke, kita masukin ke rumus umumnya dulu ya. Nah, rumus umumnya adalah X kuadrat min X1 tambah X2 kali X ditambah dengan X1 kali X2 sama dengan 0.
Oke, ini bisa kita sebut sebagai X1, ini sebagai X2. Nah, jadinya adalah X kuadrat min, ini kalau dijumlahkan berarti alfa min 1 tambah beta min 1 kali X ditambah alfa min 1 kali beta min 1 sama dengan 0. Oke, sehingga ini kita selesaikan jadi X kuadrat min, ini kelompokan ya, alfa plus beta min 2 kali X ditambah alfa beta min alfa plus beta min kali min jadi plus. Nah, tinggal kalian substitusi deh. Berarti X kuadrat min jumlahnya adalah 1. Nah, 1 kurang 2 kali X ditambah nih 3 min 1 tambah 1. Oke, sehingga diperoleh X kuadrat. Ini min 1 kali min berarti plus X. 3 min 1 tambah 1 habis berarti plus 3. Nah, oke, seperti itu untuk kisi-kisi matematika asesmen akhir tahun kelas 10. Ya, semoga bisa dipahami dan jangan lupa dikerjakan kisi-kisi yang Bapak share di grup Fosil ya. Oke, jika bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.